Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Sapya Kadar dengan NIM D101211078 dari kelas PWKB angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik terkait dengan mobil listrik yang dimana akan membahas mengenai cara kerja dan juga kinerjanya ketika terjadi banjir. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan transportasi wilayah dan kota. Nah, selanjutnya, sebelum membahas lebih dalam mengenai mobil listrik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu mobil listrik. Nah, jadi mobil listrik itu adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik, di mana penyimpanan energinya itu disimpan di dalam sebuah baterai. Kemudian, kenapa saya mengambil judul ini? Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yang pertama adalah karena keberadaan BBM yang semakin mahal dan juga langka. Seperti yang kita ketahui saat ini di Indonesia, harga BBM atau bahan bakar minyak dari hari ke hari itu terus mengalami peningkatan. Peningkatan harga bahan bakar minyak ini disebabkan karena semakin langkanya dan semakin sulitnya untuk menemukan BBM. Misalnya saja Pertalite yang sudah mulai jarang ditemukan pada beberapa SPBU. Karena keberadaan bahan bakar minyak yang semakin mahal dan juga langka menyebabkan banyak produsen mobil itu berlomba-lomba untuk membuat dan menciptakan mobil listrik. Hal tersebut menyebabkan tren penggunaan dari mobil listrik ini dari hari ke hari itu semakin meningkat. Bahkan per Maret 2023, jumlah pengguna mobil listrik itu telah mencapai 12.395 pengguna. Yang ketiga adalah karena mobil listrik ini lebih ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa mobil listrik ini tidak menghasilkan gas buangan berupa emisi seperti yang dihasilkan oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Gas buangannya ini seperti karbon monoksida yang dapat mencemari udara dan juga dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat adalah karena mobil listrik ini jauh lebih hemat dan juga eh, mobil listrik ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, misalnya saja seperti yang dituturkan oleh Wakil Presiden PT PLN menyebutkan bahwa 1,2 sampai 1,3 kilowatt yang setara dengan 1 liter bahan bakar minyak yang seharga Rp3.000. Misalnya dibandingkan dengan bahan bakar minyak seperti Pertalite yang seharga Rp10.000, kita dapat menghemat Rp7.000 yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian, bagaimana sih cara kerja dari mobil listrik ini? Yang pertama, daya itu dikonversi dari baterai DC ke AC untuk mengaktifkan motor. Kemudian, pedal akselerator akan mengirimkan sinyal ke kontrol modul atau power control unit. Selanjutnya, motor ini akan menghubungkan dan memutar roda melalui roda gigi. Ketika rem ditekan dan atau mobil itu melambat, maka motor ini menjadi generator menghasilkan listrik lalu akan disimpan kembali ke baterai. Nah, kemudian, apakah kinerja dari mobil listrik ini tidak akan terpengaruh jika terjadi banjir? Jawabannya tentu saja akan ada pengaruh dari banjir tersebut terhadap kinerja dari mobil listrik. Karena pada dasarnya, motor pada mobil listrik itu tidak didesain untuk dapat menerobos banjir. Namun, jika terpaksa, maka harus dipastikan bahwa ketinggian air itu tidak terlalu tinggi. Artinya bahwa ketinggian air itu masih separuh dari ban kendaraan, maka hal tersebut itu masih bisa ditoleransi. Untuk gambarnya itu dapat dilihat pada slide. Tapi apabila ketinggian banjir itu sudah menyentuh separuh dari mobil, maka mesin kendaraan itu akan terendam hingga menyebabkan komponen yang di dalamnya itu akan bermasalah. Mobil listrik ini memang sudah didesain sedemikian rupa agar air itu tidak tembus ke partisi penyimpanan baterainya. Namun, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada dasarnya kan mobil listrik ini memang didesain tidak untuk dapat menerjang banjir. Mungkin cukup sekian dan beberapa referensi yang saya gunakan dalam eh, tugas kali ini dapat lihat pada slide. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.